Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cucu bermain korek api, rumah panggung di Lebak ludes terbakar. Akibat kecelakaan, mantan atlet angkat besi Banten meninggal dunia. Kedua paslon Pilgub Banten terus berupaya menarik simpati masyarakat. Setelah melakukan debat pertama, dua pasangan calon gubernur Banten langsung turun ke masyarakat untuk menarik simpati masyarakat. Calon gubernur nomor urut 1, Airin Rahmidiani, mendatangi ratusan masyarakat di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten. Dalam kampanyenya, Airin menjanjikan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya pedagang dan nelayan. Jika terpilih nantinya, Airin menjanjikan akan menambah bantuan untuk nelayan, termasuk akan mendirikan sekolah kejuruan nelayan. Ada 3 aspek yang harus kita perhatikan dalam rangka untuk ekonomi biru. Pertama, lingkungan, yaitu konservasi dan juga energi terbarukan dalam rangka untuk potensi asli daerah dari blue karbonnya. Terus yang kedua yaitu di bidang ekonomi, yaitu untuk urusan industrialisasi kelautan, pariwisata kelautan, perdagangan, logistik maupun juga yang lainnya. Dan yang tak kalah pentingnya aspek sosial, yaitu bagaimana kesejahteraan masyarakat bagi para nelayan. Bagaimana juga untuk pendidikan terjamin bagi anak-anak nelayan, khususnya untuk kita bangun SMK kejuruan dalam arti kelautan maupun kemaritiman, dan juga proteksi kesehatan, baik BPJS Kesehatannya maupun juga BPJS Tenaga karena banyak keluhan dari masyarakat saat melaut, mereka harus bisa menjaga diri mereka dan keluarganya. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Andra Soni Dimiati Natakusuma, melakukan kampanye terbuka di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang. Kampanye yang dihadiri ribuan massa tersebut juga menghadirkan sejumlah artis ibu kota. Calon gubernur nomor urut 2 menjanjikan akan memberikan sekolah gratis baik negeri maupun swasta. Selain itu, Andra Soni juga menjanjikan akan mendorong ekonomi kreatif untuk kemajuan masyarakat, terutama anak-anak muda di Banten. Melaksanakan kegiatan konser, ya kelihatan ya masyarakat Serang khususnya itu haus akan hiburan, dan sesuai dengan tema kampanye kita untuk riang gembira, kami memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk bisa menikmati pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Kita menampilkan artis-artis, baik itu influencer, youtubers maupun penyanyi. Alhamdulillah Dewa akan tampil sebentar lagi dan semoga ini bisa menghibur atau menghilangkan hausnya masyarakat akan hiburan. Mudah-mudahan ke depan Kota Serang bisa menjadi tempat yang potensial untuk pelaksanaan ekonomi kreatif, salah satunya adalah seni pertunjukan. Dalam pilkada serentak ini, Pilgub Banten diikuti oleh 2 pasangan, yakni Airin Ade yang diusung 7 partai dan paslon Andra Dimiati yang diusung 11 parpol. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Komisi Pemilihan Umum terus mempersiapkan dan mensukseskan pilkada serentak yang akan digelar November mendatang, seperti yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang. Sejumlah pekerja mulai melakukan perakitan kotak suara di gudang logistik seperti perakitan kotak suara dilakukan oleh tenaga profesional. Pada pilkada tahun 2024, KPU Kabupaten Pandeglang mendapat sebanyak 3.852 kotak suara. Selama proses perakitan, petugas baru menemukan 1 kotak yang rusak. Rencananya perakitan akan dilakukan selama 3 hari. Setelah dirakit, nantinya kotak suara akan didistribusikan ke panitia pemilihan kecamatan atau PPK di seluruh kecamatan. KPU Kabupaten Pandeglang memulai pengelolaan logistik ya, kegiatan hari ini yaitu perakitan kotak suara, yang mana kami sudah menerima 3852 ya, kotak suara, dan baru hari ini kami memulai untuk perakitannya. Ini juga belum termasuk kotak cadangan ya, karena memang kemarin dalam sistem pemesanan ada yang tertinggal dan ini akan menyusul kemudian.
Selain kotak suara, pihak KPU Kabupaten Pandeglang juga telah menerima sebanyak 7.704 bilik suara, 3.852 tinta, 23.112 segel plastik, dan beberapa logistik lainnya. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Ratusan ibu-ibu di Kampung Ciusul, Desa Citore Kidul, Kecamatan Cibober, Kabupaten Lebak, mendatangi Sungai Cimadur yang berada di desa mereka. Bukan hanya tangan kosong, ratusan emak-emak ini juga membawa berbagai macam perkakas. Tradisi ini biasa disebut tradisi neres. Dalam tradisi ini, ratusan emak-emak mandi sambil mencuci berbagai perkakas yang mereka bawa. Tradisi neres merupakan bagian dari rangkaian upacara Seren Tahun yang digelar sebagai bentuk syukur setelah panen raya selesai. Neres adalah ritual yang dilakukan untuk menghilangkan penyakit yang merugikan seperti menyebarnya wabah penyakit, paceklik setiap menanam padi atau pepohonan yang hasilnya tidak bagus. Dalam tradisi Neres, tidak semua perempuan boleh ikut. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, di antaranya sudah berumah tangga dan sedang tidak dalam masa haid. Jadi kami 1 tahun 1 kali sehabis panen padi mengadakan acara ini. Ini apa Bu namanya Bu, kegiatannya Bu? Namanya Neres, acara ibu-ibu. Ini diikuti sama siapa aja Bu? Oh, satu kampung, siapapun boleh. Berapa orang Bu semuanya Bu kalau dihitung Bu? Ya, seluruhnya aja, seluruh yang ada di kampung ini. Tujuannya apa sih Bu tujuannya ini? Tujuannya ya itulah istilahnya merayakan istilahnya syukuran habis panen. Tadi apa aja Bu kegiatannya Bu? Kegiatannya ya cuci alat-alat masak, terus sampai di rumah bikin nasi selamatan. Jadi supaya hasil panennya berkah. Dalam tradisi ini, mereka membersihkan badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini juga sebagai bentuk ajang silaturahmi untuk menjaga keakraban sesama warga desa. Kegiatannya itu kan dilakukan 1 tahun 1 kali di acara serah tahun ya. Untuk artinya untuk membersihkan badan, membersihkan peralatan rumah tangga supaya istilahnya benar-benar bersih untuk melakukan kegiatan yang akhirnya ntar itu kayak masak dan alat itu kan buat masak juga supaya bersih. Itu ntar setelah datang ke rumah itu alat itu dipakai masak dan untuk memasak nasi yang akan disebarkan ke warga. Nasinya itu ntar dikumpul di kesepuhan, setelah di kesepuhan ntar dibagi, tukarlah. Warga berharap tradisi Neres ini akan terus dilakukan setiap tahunnya dan akan terus dijaga karena juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.